Aku mau pergi meskipun pandemi. I will go. Yang diterjemahkan aku akan pergi atau aku mau pergi adalah merupakan rencana strategis gereja kita untuk 5 tahun ini. Rencana strategis ini dimulai oleh 2 orang muda, tepatnya 2 mahasiswa di Amerika Selatan pada tahun 2010. Mereka berdua menginisiatif membuat satu gerakan yang disebut sebagai I will go, aku mau pergi. Dan gerakan ini, gerakan yang dimulai oleh 2 mahasiswa ini, menjadi gerakan pelatihan misionaris di setiap universitas di Amerika Selatan. Lalu kemudian gerakan ini diambil oleh gereja kita menjadi rencana strategis untuk 5 tahun ini. Nah, tema ini atau rencana ini diambil dari Yesaya 6 ayat 8. Mari kita lihat Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Jadi Yesaya mau pergi untuk mengabarkan kebenaran Tuhan, untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau kepada umat-umatnya. Ini aku, utuslah aku. Tema gereja I will go ini mengingatkan kita pada tugas yang Yesus berikan saat dia sedang terangkat ke surga. Dan kebanyakan kita menyebut pesan ini sebagai amanat agung. Dapat dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Dikatakan begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah perintah Tuhan. Ini adalah pesan Tuhan. Dan sebagai umat-umat Tuhan, sebagai murid-murid Yesus, kita perlu melakukan apa yang dipesankan oleh Tuhan. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita dapat mengabarkan Injil? Bagaimana kita dapat go saat pandemi COVID-19? Karena ada PPKM. Apa ini PPKM? Pemberlakuan, pembatasan kegiatan masyarakat. Ada isoman. Apa ini isoman? Isolasi mandiri. Ada juga jarak, ada juga jaga jarak, dan lain-lain sebagainya. Yang membuat kita terbatas di dalam mengabarkan Injil kepada orang lain. Bagaimana kita bisa pergi, go, untuk menyampaikan kabar kebenaran ini ketika kita ada dalam kesulitan pandemi COVID-19. Kita harus ingat nasihat dari Rasul Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius ketika menyampaikan kebenaran, apakah itu baik waktunya atau tidak baik waktunya, nyatakanlah kebenaran itu. Jangan hanya pada saat waktu yang baik, tapi waktu yang tidak baik kita tidak menyatakannya. Baik waktu yang baik dan waktu yang tidak baik seperti yang kita alami sekarang ini,
kita perlu memberitakan kebenaran firman Tuhan. Lalu kemudian dalam 1 Korintus 9 ayat 16, Rasul Paulus menyatakan gaya hidupnya di sana. 1 Korintus 9 ayat 16 dikatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Rasul Paulus menyatakan bahwa dia akan celaka kalau dia tidak memberitakan Injil. Kita sebagai umat-umat Tuhan di akhir zaman ini, kita juga harus memberitakan Injil ini. Memberitakan kebenaran Tuhan. Kita harus berkata sama seperti Rasul Paulus, celaka jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi di saat pandemi yang kita alami saat ini, maka akan sangat celaka bagi kita semua jika kita tidak memberitakan Injil. Bagaimana kita dapat pergi di saat pandemi ini? Malam hari ini, mari kita membuka kebenaran Alkitab dalam 2 Raja-Raja pasal 7. Mari kita membuka, kalau saudara mempunyai buku Alkitab, atau saudara mempunyai Alkitab elektronik, baik di HP, mari kita buka bersama. 2 Raja-Raja pasal 7. Kita akan mengambil dari sana 3 kebenaran bagaimana kita dapat pergi meskipun di saat pandemi. Sebelum kita mempelajari 2 Raja-Raja pasal 7, mari kita lihat latar belakang dari pasal ini. Atau disebut konteks dari 2 Raja-Raja pasal 7. 2 Raja-Raja pasal 7 adalah merupakan sambungan cerita dari 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai 33. Kitab kita memberikan judul atau perikop tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. Di sana dijelaskan bahwa Raja Aram, Ben-Hadad, dan tentaranya mengepung Samaria. Akibatnya harga makanan, harga pangan menjadi sangat mahal. Katakan kepala keledai berharga 80 sikal perak. Kepala keledai ini ada tengkoraknya. Dan tentunya dagingnya hanya sedikit. Berharga 80 sikal perak. Dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Anda tahu ukuran dari kap ini? Di dalam kamus Alkitab dikatakan bahwa satu kap itu berarti kurang lebih 2 liter. Jadi 1/4 kap tahi merpati itu artinya setengah liter merpati. Berharga 5 sikal perak. Dan kalau sudah dikatakan perak itu sesuatu yang sangat berharga sekali. Ukurannya hanya sedikit, saudara. 1/4. Dan yang lebih parahnya lagi, itu tai merpati. Bukan makanan, tapi tai daripada burung merpati. Sangat berharga oleh karena pengepungan yang dibuat oleh Raja Aram Ben-Hadad. Maka terjadilah kelaparan yang hebat dalam kota Samaria. Bahkan dikatakan dalam cerita itu, dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 sampai 33, ada ibu-ibu yang makan anaknya sendiri. Oleh karena keadaan yang begitu berat yang dialami oleh penduduk Samaria, maka raja ingin membunuh Elisa. Dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 dan 2, ketika raja datang dengan niat untuk membunuh Elisa, Elisa menyatakan satu nubuatan. Nubuatannya akan terjadi pada besok hari. Apa nubuatannya? Dikatakan semua harga pangan, semua harga makanan akan sangat murah. Tapi kemudian dikatakan dalam ayat yang kedua,
ada seorang perwira, ajudan raja yang tidak percaya. Lalu kemudian ayat 3 sampai 20 berceritakan tentang 4 orang kusta. Dan pelajaran kita pada malam hari ini berfokus pada tindakan dari 4 orang kusta ini. Kita akan melihat dari tindakan 4 orang kusta ini 3 kebenaran yang perlu kita tahu ketika kita mau menginjil di saat pandemi COVID-19. Mari kita pelajari bersama. Aku mau pergi meskipun pandemi. Dari 2 Raja-Raja pasal 7. Yang pertama, mari kita lihat dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. Apa yang perlu kita miliki? 2 Raja-Raja 7 ayat 3 sampai 8. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota. Padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan antara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. 5. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka. Masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka, melarikan diri pada waktu senja, dengan meninggalkan kemah dan kuda dan kereta mereka, serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja, mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain, dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Kita lihat kembali konteks dari apa yang kita baca. Dalam 2 Raja 7 ayat 3 sampai 8 ini, kita didapati bahwa 4 orang kusta, mereka terjebak di pintu gerbang kota. Mereka terjebak di pintu gerbang kota. Di dalam kota terjadi kelaparan, dan di luar kota tentara Aram sedang mengepung kota. Saudara Tuhan, ketika kita berbicara tentang orang kusta, kita akan mengingat juga penyakit kusta itu. Penyakit yang dianggap sangat berbahaya. Bahkan di saat itu dianggap sebagai kutukan Tuhan. Orang yang berpenyakit kusta itu harus berpakaian compang-camping. Dan ketika melihat ada orang datang, mereka akan berteriak najis, najis. Sehingga mereka harus jaga jarak dengan orang yang sehat. Jadi orang-orang kusta ini sudah mengerti benar apa yang kita alami sekarang ini. Dengan pandemi, dengan PPKM, pemberlakuan, pembatasan kegiatan masyarakat. Apa yang dialami oleh menjaga jarak. Mereka sudah tahu itu. Dan kita harus ingat bahwa mereka alami ini seumur hidup. Menjaga jarak dengan orang lain seumur hidup. Tapi sekarang kita hanya menjaga jarak selama 2 minggu. Kemudian kita boleh keluar dan boleh melakukan hubungan lagi. 4 orang kusta ini, mereka sudah terbiasa dengan keadaan mereka. Tapi di sini dalam cerita dikatakan mereka terjebak di pintu gerbang kota. Mau masuk ke dalam, ada orang yang kelaparan, mati. Di luar kota ada tentara Aram yang mengepung kota.
mereka juga bisa mati. Tapi kemudian mereka membuat sebuah rencana. Sebuah rencana. Rencana yang paling logis untuk bertahan hidup. Mereka pikir kalau mereka masuk ke dalam kota, mereka pasti akan mati oleh karena kelaparan atau mati karena dilontari dengan batu sampai mati. Maka mereka berpikir yang paling logis, yang paling berpeluang untuk hidup adalah pergi ke tentara Aram. Karena kalau mereka boleh mengusir mereka, maka mereka bisa apa? Bisa hidup. Maka mereka pergi. Mereka pergi. Dan ketika mereka pergi, Tuhan menggunakan pilihan mereka itu, rencana mereka itu, untuk menggenapi nubuatannya kepada Nabi Elisa. Bahwa harga pangan akan turun pada besok hari. Ketika mereka pergi ke arah perkemahan orang Aram, tentara Aram menduga bahwa kedatangan 4 orang kusa ini sebagai kedatangan suatu kumpulan tentara yang sangat banyak. Mereka kemudian melarikan diri, pontang-panting kembali kepada wilayahnya. Aku mau pergi meskipun pandemi. Pelajaran yang pertama dari 2 Raja-Raja pasal 7. Dari tindakan 4 orang kusta ini. Adalah jangan duduk, kita harus bangkit. Jangan duduk, kita harus bangkit. Ingat perkataan dari 4 orang kusta ini. Mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Ketika kita menghadapi COVID-19, dan ketika dapati ada beberapa rekan pendeta, bahkan istri yang positif COVID, seringkali kita langsung pasrah dan menyerah. Isolasi mandiri, duduk-duduk saja. Apakah seperti itu? Kita harus berpikir sama seperti 4 orang kusta ini. Mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Saya dapati satu artikel yang ditulis oleh Indoson. Katakan begini. Ternyata duduk lebih dari 9,5 jam, 9,5 jam meningkatkan resiko mati muda. Kalau kebanyakan duduk katanya. Ada begitu banyak pekerjaan yang hanya duduk-duduk. Dan menurut survei, banyak yang meninggal oleh karena terlalu banyak duduk. Sebagaimana otot yang tidak digunakan akan mati, demikian juga dengan iman orang Kristen yang tidak dilatih. Kita harus ingat bahwa jangan membuat pandemi COVID-19 ini sebagai alasan bagi kita untuk duduk, untuk istirahat, untuk berhenti dari penginjilan. Jangan menjadikan alasan pandemi COVID-19. Jangan jadikan alasan isolasi mandiri sehingga kita tidak pergi, tidak menginjil. Kita perlu bangkit, saudara-saudara. Bagaimana kita dapat bangkit? Ada 2 hal. Berdoa, banyak berdoa, dan banyak belajar firman Tuhan. Dan di saat pandemi ini, ketika berlaku PPKM, ketika berlaku isolasi mandiri, kita memiliki banyak waktu untuk melakukannya. Jadi jangan duduk, mari bangkit. Yang kedua, ajaran aku mau pergi meskipun pandemi dalam 2 Raja-Raja pasal 7. Mari kita lihat dalam ayat 9 sampai 11. Ayat 9 sampai 11. Kita lanjutkan ceritanya. Cerita dari 4 orang kusta. Lalu berkatalah seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Dari sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Ayat 10. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya,
Kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram, dan ternyata tidak ada orang di sana, dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat, dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Setelah mereka 4 orang kusa tadi mendapati bahwa perkemahan orang Aram kosong, dan setelah mereka melihat makan sampai puas, mereka teringat kepada saudara-saudara mereka yang kelaparan, yang sedang terkurung di dalam kota Samaria. Kemudian mereka membuat keputusan untuk menceritakan, bukan hanya menjadi bagian mereka, tetapi harus menceritakan itu kepada raja dan kepada penduduk Samaria. Kita melihat di sini hati yang mau berbagi daripada 4 orang kusta ini. Kita percaya 4 orang kusta ini pernah mendapat ejekan, pernah mendapat pukulan dari penduduk-penduduk di Samaria. Pastinya mereka pernah mendapat sesuatu yang tidak pantas bagi mereka. Mungkin diludahi, dilempar dengan batu. Tapi di sini ketika mereka mendapatkan berkat Tuhan, mereka dapati bahwa perkemahan orang Aram itu sudah kosong. Mereka tidak menyimpannya untuk mereka sendiri. Mereka dengan besar hati mau membagikan, menceritakan itu kepada penduduk di Samaria. Hal yang kedua, jika kita berbicara tentang aku mau pergi meskipun pandemi. Dalam ayat 9-11, 2 Raja pasal 7 menjelaskan kepada kita bahwa jangan diam, kita harus ceritakan. Jangan diam, kita harus ceritakan. Perhatikan apa yang dikatakan oleh 4 orang kusa itu. Tidak patut yang kita lakukan hari ini. Hari ini adalah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Mari kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Ketika kita mengalami pandemi COVID-19, ketika kita mendapat isolasi mandiri, PPKM, dan ketika kita hanya duduk diam saja, itu merupakan satu hal yang salah. Tidak patut yang kita lakukan. Hari ini adalah hari kabar baik. Dan kita perlu ceritakan kepada orang lain di luar sana tentang kebenaran Yesus. Sebagai umat Allah, kita tidak boleh diam. Kita harus ceritakan tentang keselamatan di dalam Yesus. 1 Petrus 2:9. Rasul Petrus katakan, tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita perlu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dalam buku Testimonies jilid 6 halaman 296. Testimonies jilid 6 halaman 296. Ellen G. White menuliskan seperti ini. Dimanapun gereja didirikan, semua anggota harus terlibat aktif dalam pekerjaan misionaris. Mereka harus mengunjungi setiap keluarga di lingkungan itu dan mengetahui kehidupan rohani mereka. Jika orang-orang Kristen yang mengaku percaya telah terlibat dalam pekerjaan ini dari waktu ketika nama mereka pertama kali dituliskan dalam buku-buku gereja, tidak akan ada ketidakpercayaan yang begitu meluas. Kejahatan besar, kejahatan tak tertandingi, seperti yang terlihat di dunia pada saat ini. Jika setiap anggota gereja berusaha untuk memberi terang kepada orang lain, ribuan demi ribuan orang hari ini akan berpihak pada umat pemelihara perintah Allah. Tugas kita adalah untuk menceritakan kepada orang lain tentang Tuhan kita. Dan ini merupakan tanggung jawab yang penting. Pertanyaannya kembali, bagaimana caranya untuk menceritakan di saat pandemi ini? Saudara kasih Tuhan, jika kita mendengarkan kesaksian-kesaksian dari beberapa jemaat di dunia,
akan dapati bahwa ada begitu banyak cara yang boleh kita buat untuk menceritakan kebenaran ini kepada orang lain. Ada banyak cara. Kita bersyukur dengan kemajuan teknologi yang kita miliki saat ini. Ada Zoom yang kita gunakan saat ini. Ada Facebook, ada WhatsApp, ada SMS, dan juga mungkin bisa telepon langsung. Sampaikan kebenaran firman Tuhan. Menguatkan orang lain. Dan untuk menyatakan Injil kebenaran kepada sahabat, keluarga, dan tetangga kita. Kita tidak hanya berdiam diri dan duduk-duduk saja. Kita perlu ceritakan kepada orang lain. Ellen G. White dalam buku Evangelism, halaman 123, dia menulis, Kristus, tidak hanya mengikuti satu metode dengan berbagai cara dia berusaha untuk menarik perhatian orang banyak. Dan kemudian dia menyatakan kepada mereka kebenaran Injil. Terus Ellen White tidak hanya menggunakan satu metode, tetapi dia menggunakan berbagai metode, berbagai cara untuk menarik perhatian orang banyak. Kalau Yesus hidup sekarang ini, tentunya dia akan ada Facebook, tentunya dia pasti akan ada YouTube, WhatsApp, dan lain sebagainya. Untuk menarik perhatian orang banyak kepada Injil kebenaran. Saya memiliki akun Facebook. Dan saya memiliki namanya halaman Facebook. Dan kalau saudara-saudara memiliki Facebook, saudara bisa lihat halaman saya. Namanya Pendeta Bruce Soriton. Sampai sekarang ini sudah ada 3.150 followers, pengikut, saudara-saudara. Artinya, ketika saya posting sesuatu, gambar atau video, maka 3.150 ini akan langsung melihat apa yang saya posting di halaman saya. Dan saya bersyukur karena dengan halaman ini ada begitu banyak orang dikuatkan. Bahkan ada orang yang meminta belajar untuk belajar kebenaran Alkitab. Di saat ini saya juga menceritakan tentang pengalaman daripada Ellen G. White ketika dia mengalami pandemi tahun 1898. Apakah Nyonya Ellen White hanya duduk-duduk diam ketika terjadi pandemi influenza tahun 1898? Mari kita baca bersama. Pengalaman Ellen White yang dituliskan dalam satu surat. Dituliskan seperti ini. Di seluruh New South Wales, kita telah diuji dan dicobai dengan epidemi influenza. Hampir setiap keluarga telah menderita, baik di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil. Beberapa orang saat ini sakit parah, hidup mereka sedang dalam masa kritis. Kita berdoa untuk orang sakit dan melakukan apa yang dapat kita lakukan secara keuangan dan kemudian menunggu hasilnya. Pada satu hari di minggu yang lalu ada 11 pemakaman. Anak-anak kelihatannya tidak banyak yang sakit seperti orang dewasa dan para manula. Sepertinya hampir mirip-mirip dengan apa yang kita alami sekarang ini. Saya sendiri dan juga dikatakan diserang dengan parah dan tidak dapat menghadiri pertemuan-pertemuan selama 4 minggu. Tapi saya tidak pernah menyerah hanya untuk berbaring di tempat tidur sepanjang hari. Saya telah menulis berlembar-lembar halaman hampir setiap hari. Dan walaupun saya terbatuk-batuk dan bersin dan hidung saya berdarah. Saudara Colcord berbaring sakit di tempat tidur. Hampir setiap orang di sekeliling saya telah sakit. Namun saya bersyukur kepada Tuhan karena saya telah bertambah baik dan memiliki semangat yang positif di dalam Tuhan. Saya tidak harus terlihat tidak berpengharapan dan merintih dan berdoa saat menjenguk saudara-saudara saya yang sedang berada dalam penderitaan. Umat Tuhan sedang diuji dan dicobai. Dan kiranya Tuhan membantu saya untuk sanggup menolong mereka melewati ujian ini. Dan dengan melakukan hal ini, saya dapat bergantung kepada Yesus lebih kuat daripada sebelumnya. Letter 13 Agustus 1894. Ellen G. White ketika menghadapi pandemi di masanya,
Dia tidak duduk-duduk diam. Dia tidak hanya tidur-tiduran, saudara. Tetapi dia menulis. Dan surat-surat ini dia kirimkan kepada semua anggota jemaat. Untuk menguatkan mereka. Zaman kita ini, kalau Ellen G. White hidup, saya percaya dia akan menulis di Facebook, di WhatsApp, di SMS, bahkan menelepon semua anggota jemaat untuk menguatkan mereka. Yang ketiga, aku mau pergi meskipun pandemi. Mari kita baca dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 12 sampai 20. Mari kita lanjutkan cerita dari 4 orang kusta. Ayat 12 dikatakan, sekalipun masih malam, raja bangun juga. Lalu berkata kepada para pegawainya, baiklah, kuterangkan kepadamu apa maksud orang-orang itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan. Sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup. Kemudian kita masuk ke dalam kota. Lalu salah seorang pegawainya menjawab, baiklah kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota. Itulah keadaannya seperti seluruh khalayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat. Sudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda. Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, pergilah melihatnya. 15. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan. Nampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah seruan-seruan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjara tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal sesuai dengan firman Tuhan. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Tapi rakyat menginjak-injak jadi pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesikal dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Dalam ayat tadi dijelaskan bahwa ketika 4 orang kusta menceritakan penemuan mereka, raja dan para pengawalnya tidak percaya. Mereka pikir itu adalah taktik dari orang-orang Aram. Mereka bersembunyi, lalu kemudian penduduk kota keluar, mereka akan tiba-tiba menyerang. Lalu kemudian raja dan pengawalnya mengirim orang untuk menyelidikinya. Lalu kemudian mereka dapati bahwa cerita dari 4 orang kusta itu benar adanya. Lalu kemudian dikisahkan juga dalam ayat tadi tentang perwira, ajudan raja yang tidak percaya kepada perkataan Nabi Elisa. Dia mati di pintu gerbang. Mungkin dia sedang duduk di pintu gerbang, hanya duduk situ. Lalu ketika orang-orang di kota tahu bahwa bahwa orang-orang tentara Aram sudah tidak ada lagi, maka mereka pergi keluar dan menginjak-injak yang sedang duduk itu di pintu gerbang sebagai akibat dari ketidakpercayaan. Yang ketiga yang perlu kita pelajari, aku mau pergi meskipun pandemik, adalah jangan bimbang, harus percaya. Jangan bimbang, kita harus percaya. Sangat berbahaya untuk tidak percaya pada janji Allah. Ini terjadi kepada ajudan raja itu. Dia tidak percaya apa yang terjadi kepadanya. Ia mati karena ketidakpercayaannya.
Dia mati diinjak-injak karena duduk di pintu gerbang. Jangan bimbang, kita harus percaya akan janji Tuhan dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20. Sebelum dia katakan amanat agungnya, dia sudah katakan seperti ini. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah dan seterusnya. Tuhan berjanji bahwa dia akan memberikan kepada kita kuasa, segala kuasa di sorga dan di bumi. Kita percaya akan janji ini. Percaya pada kuasa Allah yang dijanjikan akan kita miliki. Sebagaimana Allah mengubah rencana pergi yang sederhana dari 4 orang kusta itu menjadi berkat yang besar bagi umat-umat Allah yang sama akan mengubah rencana kita, I will go, pada saat pandemi menjadi luar biasa hebat bagi gereja. Mazmur 126 ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Mungkin oleh karena isolasi mandiri yang kita buat saat ini, kita belum melihat hasilnya. Atau sekarang setelah 2 minggu kita isolasi, belum terlihat hasil. Tapi yakinlah, kuasa Tuhan, rencana kita untuk menceritakan kepada orang lain tentang kebenaran Tuhan pasti akan berharga, akan bernilai, sangat bernilai. Jadi di malam hari ini, aku mau pergi meskipun pandemi. Kita diajak, kita semua. Mari kita bangkit. Jangan diam, jangan duduk. Mari kita ceritakan, jangan diam. Dan mari kita percaya pada kuasa Allah. Allah akan mengubah kehidupan kita menjadi luar biasa di saat pandemi COVID-19 ini. Dalam firman Tuhan pada malam hari ini memberkati kita semua, menguatkan kita menghadapi pandemi COVID-19. Tetap terus mengabarkan kebenaran kepada orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin.